3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan tatap muka ke-7 di mata kuliah seminar proposal, kami dari kelompok 6 yang mengambil konsentrasi SDM akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Dimensions and Contingent Effect of Variable Compensation System Change. Kelompok kami ini terdiri dari saya, Ika Puspitaria, ada Pak Dodi Kuswadi, ada Mas Lutfi Ahmad Nasir, dan ada Mbak Nina Indiarmeta. Oke, kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah kita membahas identitas dari artikel ini. Yang next, Mas, ya. Judulnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah Dimension and Contingent Effect of Variable Compensation System Change. Jurnal ini terbit di Journal of Business Research. Penulisnya adalah Jeff S. Johnson, Scott Befriend, Arvind Agrawal, dan info artikel ini diterima pada 10 Juni 2015. Untuk keyword, pencarian jurnal ini menggunakan perubahan sistem kompensasi variabel, kinerja tenaga penjual, kepuasan kerja, manajemen tenaga penjual, dan survei. Oke, next. Abstraknya adalah sebagai berikut. Next. Nah, kompensasi ini masih dianggap sesuatu yang penting untuk pemberian insentif yang akan bisa memotivasi para penjual atau salesperson. Nah, di jurnal ini juga menceritakan dalam abstraknya ini bahwa organisasi itu mencoba menyelaraskan pemberian kompensasi sebagai insentif terkait dengan strategi organisasi untuk mengintegrasikan antara level top manajemen dengan bottom up, sehingga nanti akan ketemu bahwa pemberian kompensasi ini memerlukan penyesuaian berkala untuk kondisi pasar yang fluktuatif. Selain itu, hal-hal apa saja yang tidak diketahui dan bagaimana perubahan sistem kompensasi variabel itu memiliki dampak pada sikap atau performa dan hasil kerja dari para penjual. Kalau dalam jurnal ini disebutkan singkatannya itu adalah VCSCS, yaitu Variable Compensation System Change. Ya, nanti pada gambarnya akan digambarkan bahwa VSCS ini dalam penelitian ini ada 3 macam. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan sampel 360 bisnis ke bisnis penjual, sehingga penulis mempelajari efek kondisional bersyarat dari VCSC. Lanjut, Mas. Lanjut ke bagian introduction. Introduction ini kita bicara tentang sistem kompensasi dan reward adaptif. Jadi dalam bisnis to bisnis, penjual ini merupakan garda terdepan dalam suatu strategi dan pemasaran organisasi. Jadi penjual atau sales people ini memiliki peran yang sangat penting. Dengan pandangan seperti itu, maka akademisi dan dan praktisi itu sangat tertarik untuk mengungkapkan atau menemukan metode apa sih yang bisa digunakan untuk menyelaraskan strategi penjualan dengan sistem kompensasi yang tepat, sehingga nanti akan mendorong untuk perilaku penjualan yang diinginkan. Sedangkan untuk reward adaptif, maka lingkungan dalam sales atau penjualan ini sangat kompleks dan sangat istilahnya menuntut bagi para penjual atau sales people, sehingga peran penjualan dan persyaratan tugas itu sangat cepat berubah, sehingga sistem reward atau kompensasi itu juga harus adaptif atau harus menyesuaikan yang diperlukan, karena itu selalu berubah. Padahal sistem kompensasi itu kan dianggap bahwa masih sebagai insentif yang sangat mempengaruhi kerja dari penjual.
Lanjut ke tujuan penelitian. Bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menangkap pemahaman yang lebih baik dari dimensi perubahan variabel kompensasi terhadap tenaga penjual. Yang dimaksud itu kompensasi yang berfluktuasi seperti komisi dan bonus, dan bagaimana sistem kompensasi tersebut berinteraksi dengan berbagai kondisi lingkungan untuk memprediksi kinerja dari penjual dan sikapnya. Sedangkan untuk harapan penelitiannya, studi ini mengkonsepkan beberapa dimensi perubahan kompensasi variabel atau yang dikenal dengan VCSC yang relevan dengan tenaga penjual. Seperti saya ungkapkan tadi, VCSC ini memiliki dalam penelitian ini tiga bentuk. Yang pertama adalah frekuensi, itu seberapa sering diberikan kompensasi, dan yang kedua adalah besaran kompensasi yang diberikan, dan implementasi kecepatan. Menurut pemahaman saya, implementasi kecepatan ini merupakan seberapa cepat sih reward itu dicairkan kepada penjual. Nah, ketiga hal ini ingin dipahami apakah ini mempengaruhi kinerja tenaga penjual dan kepuasan kerjanya. Upaya ini nanti akan memungkinkan bagi manajer penjualan untuk memahami bahwa ada efek tertentu yang dalam perubahan dimensi untuk memberikan sistem kompensasi variabel untuk menyelaraskan antara organisasi dan hasil orang yang di penjualan. Lanjut, Mas. Review literatur yang dipakai dalam jurnal ini ada dua, yaitu sistem kompensasi dan dimensi perubahan kompensasi variabel. Sistem kompensasi ini bahwa dalam rangka memotivasi tenaga penjual di dalam lingkungan jual yang berkembang, maka melakukan perilaku jual kontekstual secara adaptif, dan seharusnya sering bahwa itu nanti disebut dalam suatu sistem kompensasi. Jadi sistem kompensasi seperti apa sih yang akan memotivasi penjual? Selanjutnya adalah mengenai dimensi perubahan kompensasi variabel. Seperti yang sudah saya sounding dari awal bahwa ini ada tiga, yaitu yang pertama adalah frekuensi atau berapa kali sih pemberiannya, dan yang kedua adalah besarannya, dan yang ketiga adalah kecepatan pelaksanaannya. Di mana dimensi perubahan kompensasi variabel ini nanti dipilih berdasarkan operasionalisasi dalam literatur yang masih ada mengidentifikasi dimensi yang relevan, perubahan yang berbasis pada waktu. Selanjutnya, slide berikutnya akan diteruskan oleh Mbak Nina. Selanjutnya yaitu yang kelima, conceptual foundation atau yang disebut konsep dasar. Next. Dalam konsep dasar nanti kita bahas ada dua, teori motivasi dan harapan, dan yang kedua adalah model penelitian. Yang pertama, teori motivasi dan harapan. Di sini kerangka teoris motivasi dan harapan sangat berguna dalam mendukung hubungan yang dihasilkan dari sistem kompensasi variabel dan unsur-unsur perubahannya. Teori harapan umumnya dibahas dalam penelitian tentang motivasi tenaga penjual dan merancang sistem kompensasi yang efektif. Di sini dibahas oleh Brown et al. tahun 2005. Di sini teori kompensasi secara luas diakui sebagai pendorong utama penjualan motivasi yang merupakan keharusan untuk mendorong tenaga penjualan mengerahkan upaya tanpa adanya pemantauan yang sempurna. Sedangkan di teori harapan menunjukkan bahwa tenaga penjualan itu melakukan tindakan yang mengarah pada penghargaan yang dihasilkan dari pencapaian tujuan yang dilakukan. Sedangkan motivasi wiraniaga yang untuk mengeluarkan upaya atau yang diberikan tugas untuk hal itu, kemungkinan usahanya akan diinduksi
kemudian perkiraan mengenai sejauh mana kinerja akan menghasilkan hadiah atau bonusnya, terus kemudian valensi tenaga penjual untuk hadiahnya. Next. Konsep dasar yang kedua ya ini di sini model penelitiannya seperti dilihat pada gambar. Di sini menggambarkan gambar tersebut, gambar yang telah disajikan menggambarkan model penelitian yang diuji untuk lebih memahami dimensi dan efek kontingen VCSCS menggunakan motivasi dan teori harapan. Tujuan model penelitian ini untuk mengeksplorasi dampak motivasi kontingen VCSCS di bawah kondisi yang berbeda dari turbulensi teknologi dan intensitas kompetitif pada kinerja tenaga penjual dan kepuasan kerja. Pada model penelitian ini hasil utamanya dari sistem kompensasi penjualan spesifikasi tergantung pada tingkat lingkungan ketidakpastian, di mana ada dua yang paling meresap yaitu seperti teknologi dan persaingan, seperti turbulensi teknologi dan intensitas kompetitif. Di mana intensitas kompetitif ini mengacu pada tingkat persaingan pada suatu perusahaan atau industri, sedangkan turbulensi organisasi penjualan organisasi mencoba untuk memodifikasi sistem kompensasi variabel untuk menghargai penjualan dalam berbagai jenis hasil yang mencerminkan tingginya tantangan untuk memperoleh pelanggan baru dalam hal kompetitif. Dan turbulensi teknologi serta intensitas kompetitif tersebut diharapkan mampu memoderasi hubungan antara VCSC frekuensi, baik besarnya dan kecepatan implementasi dan kinerja tenaga penjualan. Next. Selanjutnya, yang selanjutnya kita bahas adalah tentang variabel. Di sini kami menyimpulkan adanya 4 variabel. Yang pertama adalah variabel dependent, yang pertama yaitu performa penjualan serta kepuasan kerja. Variabel yang kedua yaitu variabel independent, ada 3, frekuensi pemberian kompensasi, besaran pemberian kompensasi, 3, kecepatan pemberian kompensasi. Dan variabel moderasi ada 2 di sini, yaitu yang pertama gejolak teknologi intensitas, yang kedua intensitas kompetitif. Dan dalam hal ini juga ditemukan dalam penilaian ini ada variabel kontrol, ada 3 di sini, pengalaman tenaga penjual, kedua ukuran perusahaan, dan yang ketiga presentasi gaji. Next. Dari penelitian ini kami menyimpulkan ada 6 hipotesis. Yang hipotesis pertama, terdapat hubungan frekuensi pemberian kompensasi dan performa penjual atau salesperson yang positif apabila terdapat gejolak teknologi dan intensitas kompetitif. Hipotesis yang kedua, terdapat hubungan frekuensi pemberian kompensasi dan kepuasan kerja yang positif apabila terdapat gejolak teknologi dan intensitas kompetitif. Selanjutnya di hipotesis yang ketiga, terdapat hubungan besaran pemberian kompensasi dan performa penjualan atau salesperson yang positif apabila terdapat gejolak teknologi dan intensitas kompetitif. Hipotesis yang keempat, terdapat hubungan besaran pemberian kompensasi dan kepuasan kerja yang positif apabila terdapat gejolak teknologi dan intensitas kompetitif. Hipotesis yang kelima, terdapat hubungan kecepatan pelaksanaan pemberian kompensasi dan performa penjual atau salesperson yang positif apabila terdapat gejolak teknologi dan intensitas kompetitif. Hipotesis yang keenam, terdapat hubungan kecepatan pelaksanaan pemberian kompensasi dan kepuasan kerja yang positif apabila terdapat gejolak teknologi
teknologi, dan intensitas kompetitif. Selanjutnya, dijelaskan oleh Pak Dodi. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nina. Ya, saya akan lanjutkan. Setelah hipotesis tadi dibacakan Mbak Nina, kita melangkah kepada metodologi dan sampel. Survei tenaga penjualan dari satu perusahaan tidak akan memberikan perbedaan variabel tingkat organisasi dan industri penting untuk pemeriksaan Inision. Misal, intensitas persaingan, turbulensi teknologi. Sampel representatif secara nasional terdiri dari tenaga penjualan bisnis to bisnis dari berbagai organisasi dan industri diperoleh dari situs online. Next. Mereka harus dipekerjakan secara penuh waktu posisi penjualan. Persyaratan ini adalah memastikan mereka memiliki eksposur yang cukup yakin dan pengetahuan tentang perusahaan mereka dan kebijakannya. Tenaga penjualan bisnis to bisnis diizinkan untuk berpartisipasi. Peserta diharuskan memiliki porsi kompensasi mereka bersifat variabel. Peserta dituntut untuk berpengalaman setidaknya satu perubahan dalam rencana kompensasi variabel mereka, komisi dan atau bonus dalam 48 bulan terakhir untuk mengomentari perubahan fokus pemeriksaan ini. Next. Nah, ini kategori responden ya. Kita bisa lihat di situ bahwa yang kita ambil responden adalah 45,6 tahun, dalam arti umurnya 45,6 tahun rata-rata. Pengalaman rata-rata 15,4 tahun. Nah, jenis kelamin itu dibagi antara wanita 29,4% dan laki-laki 70,6%. Pendidikan yang berpendidikan baik itu 79,1 dengan gelar 4 tahun atau lebih tinggi dan mewakili berbagai industri. Di sisi lain kita lihat industri asal responden ya. Di situ kita lihat untuk yang teknologi dan komunikasi kita ambil 32%, yang memproduksi barang dan konsumsi 16%, keuangan dan layanan 14,7%, barang industri dan keuangan layanan itu 12,7%, kedokteran farmasi 10,1%, transportasi atau logistik 4,9%, dan yang lain-lain 9,5%. Itu termasuk mungkin dengan yang factory ya, manufaktur semuanya masuk ke 9,5%. Next, Mas. Ukuran dan keandalan. Nah, di sini kita lihat ada variabel baru dari dimensi VCSC adalah masing-masing diukur dengan 4 item. Skala Likert. 1. Intensitas kompetisi dinilai melalui skala Likert 5 item yang dikembangkan oleh Slater dan Naver tahun 94. Dan turbulensi teknologi diukur menggunakan skala 4 item dikembangkan oleh Sethi dan Iqbal tahun 2007. Yang kedua, kepuasan kerja diukur dengan skala 4 item yang diadaptasi dari Ahgo, Price, dan Muller tahun 92. Yang ketiga, kinerja tenaga penjual diukur dengan skala 7 item dari Fang Evans dan Zhou tahun 2005. Yang keempat, beberapa variabel kontrol dimasukkan dalam analisis untuk meredakan kekhawatiran mereka. Efek daripada variabel dependent. Next, Mas. Selanjutnya kita melakukan analisis. Untuk menilai data dan menguji model penelitian, 2 tahap metode diperkerjakan menurut Fang, Palmacher, and Evan 2004. Pada tahap pertama, faktor konfirmasi analisis yang kita sebut CVE dilakukan untuk mengevaluasi model pengukuran. Setelah tahap pertama, sektor faktor diekstraksi menggunakan persamaan struktural EQS, perangkat lunak permodelan SEM, dan estimasi kuadrat terkecil yang digeneralisasikan. Sektor faktor digunakan karena mereka memiliki kelebihan yang signifikan komposit konstruk aditif. Misalnya mereka bertanggung jawab atas pengukuran tingkat item
instrumen, error, dan standarisasi variabel, dan analisis struktural. Nah, di sini kita lihat varians metode umum dicatat dengan faktor metode laten umum yang tidak terukur dalam ekstraksi skor faktor Bagozzi tahun 2011. Next. Nah, di sini ada tabel ya, model pengukuran dan pengujian ya. Itu kita deskripsikan dengan statistik ya. Itu ada change frekuensi ya, change magnitude, change implementation speed ya, competitive intensity, teknologi turbulence, salesperson performance, job satisfaction, dan salesperson experience. Nah, kita bisa lihat faktor konfirmasi analisis atau CVA dilakukan untuk menilai kecocokan model pengukuran dan mendapatkan pemuatan item pada konstruknya. Indikator kecocokan model menunjukkan model mewakili data dengan baik. X pangkat 2 dikali 443 sama dengan 664,53. VB-nya 0,01. Kita bisa lihat CVI-nya 98, AVI, EVI 98, RMSEA 0,05, SRMR 0,05, AOSR 0,4. Pemuatan barang digunakan untuk menilai keandalan lebih lanjut, serta validasi konvergen dan diskriminatif. Keandalan komposit untuk skala sejalan dengan koefisien alfa, karena semua konstruk memiliki keandalan yang baik di atas 70. Memuat item pada konstruksi yang diusulkan, mereka juga diperiksa untuk membangun konversi validitas. Semua pemuatan item standar adalah signifikan 2 kali kesalahan standar untuk item, dan di atas 0,5, menurut Anderson dan Girbing tahun 88. Next, Mas. Nah, di sini kita bisa lihat tabel kedua. Ya, kita melakukan model pengukuran dan pengujian model 2. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Set hubungan pertama diuji menilai dampak VCSC turbulensi frekuensi teknologi dan frekuensi PCSC kompetitif intensitas traktif pada kinerja tenaga penjual. Hasil menunjukkan frekuensi VCSC interaksi turbulensi teknologi adalah signifikan dan positif pada kinerja beta sama dengan 0,15, PB sama dengan 0,05. VCSC interaksi intensitas frekuensi tidak berpengaruh karena beta sama dengan minus 0,01, H 0,05. Set hubungan berikutnya menilai interaksi pada penjual kinerja anak antara besarnya VCSC dan turbulensi teknologi dan intensitas kompetitif masing-masing. Teknologi interaksi turbulensi magnitudo atau besarannya tidak signifikan. Beta sama dengan minus 0,11. Ya. Interaksi intensitasnya persaingan adalah signifikan dan positif, delta sama dengan 0,21. Implementasi PCSC kecepatan kinerja turbulensi teknologi implementasi kecepatan tinggi tidak signifikan. Delta sama dengan 0 minus 0,07, PN 0,05. Intensitas kompetitif interaksi kecepatan implementasi adalah signifikan dan negatif. Beta sama dengan minus 0,8, PB 0,05. Next, Mas. Next. Next. Mas Lutfi. Ya, baik. Untuk selanjutnya dari penelitian ini, itu kita membuka ruang diskusi untuk penelitian selanjutnya, yang dimana yang pertama kita akan membahas tentang kontribusi dari teoritis. Nah, dalam kasus ini studi memberikan beberapa kontribusi pada literatur yang berkaitan dengan sistem kompensasi tenaga penjualan. Nah, perubahan frekuensi dan turbulensi teknologi berinteraksi secara positif dalam memprediksi kinerja tenaga penjual dan kepuasan kerja.
Ketika teknologi turbulensi tinggi, maka VCSC sering membantu menyelaraskan tenaga penjualan dengan perubahan teknologi, sehingga akan meningkatkan kinerja. Namun sebaliknya, ketika turbulensi teknologi rendah, maka perubahan yang sering kurang menguntungkan dan mungkin malah merusak kinerja tenaga penjual. Lalu selanjutnya adalah besarnya VCSC dan intensitas persaingan berinteraksi secara sinergi dalam memprediksi kinerja tenaga penjual. Artinya apa? Membuat komponen besar perubahan dalam menghadapi persaingan yang ketat dapat memungkinkan perusahaan untuk melakukannya lebih baik, menyelaraskan VCSC dengan kondisi kompetitif tanpa mengkonsumsi banyak waktu yang berharga. Lalu selanjutnya, diskusi ini juga membuka implikasi manajerial, artinya disarankan kepada manajerial bahwasanya dimensi VCSC ini yang dikembangkan dalam naskah ini harus membantu manajer konseptualisasi dari VCSC. Yang dimana untuk memahami efek VCSC ini, manajer seharusnya tidak hanya menilai perubahan terlepas dari lingkungan pasar mereka, tetapi harus mengerti sistem berubah dalam hal frekuensinya, besarnya, dan juga implementasi dari dimensi kecepatan tersebut. Lalu yang kedua, implikasi manajerialnya adalah manajer penjualan dapat menggunakan temuan ini untuk memahami kapan waktu untuk meningkatkan frekuensi dan besarnya VCSC mereka. Artinya, jika teknologi lingkungan logis untuk bergolak, maka manajer harus sering memperkejarkan VCSC ini tadi untuk menyelaraskan tenaga penjualan dengan teknologi yang berubah dan juga teknologi yang berubah dengan cepat dan akhirnya mampu meningkatkan kinerja. Lalu yang ketiga adalah manajer harus memperhatikan bahwa frekuensi VCSC tidak berdampak dalam hal intens kompetisi. Artinya adalah kebalikannya berlaku untuk besarnya VCSC. Ketika kompetisi sengit, manajer harus melembagakan perubahan signifikan untuk menyelaraskan tenaga penjualan mereka dengan lingkungan yang kompetitif, bukan membuat banyak dan juga perubahan yang inkremental. Lalu yang keempat adalah manajer harus memperhatikan perubahan besar tidak kondusif untuk kinerja di bawah teknologi turbulensi. Yang kelima adalah manajer harus memperhatikan bahwa VCSC membutuhkan waktu, bukan waktu tenaga penjualan, untuk bereaksi dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dan juga kemampuan ikatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki perilaku yang diinginkan. Dan yang terakhir, berkaitan tentang implikasi manajerial, manajer perlu meningkatkan kemampuan untuk memperkirakan kemampuan perkiraan mereka untuk memberikan derajat waktu memimpin VCSC yang lebih besar. Lalu yang terakhir adalah tentang keterbatasan dan arah penelitian masa depan. Di sini kami mengambil 3 poin besar. Yang pertama adalah pendekatan penilaian yang digunakan dalam studi ini adalah multi-industri, artinya ada beberapa industri dan juga survei cross-seksional. Artinya konteks ini memungkinkan untuk eksplorasi semua dimensi VCSC, serta penggabungan industri dengan variabel tingkat moderasi. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan ini juga terbatas dalam ukuran kinerja yang digunakan di laporan sendiri. Kebutuhan akan variasi di tingkat industri untuk variabel moderasi membuat pengumpulan data objektif menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, untuk studi saat ini, karena langkah-langkah objektif membatasi kemungkinan melakukan perbandingan antar perusahaan dengan cara yang berarti. Lalu yang terakhir adalah peneliti masa depan dapat memberikan wawasan tambahan tentang konsekuensi mengubah campuran desain kompensasi tetap dan variabel dalam beragam lingkungan kondisi, serta kondisi organisasi yang mungkin diperlukan perubahan sistem kompensasi. Mungkin itu saja penjelasannya. Kami kembalikan lagi ke Ibu Ika. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami untuk mata kuliah seminar proposal. Kurang lebihnya saran masukan dari teman-teman semua akan sangat membantu kami untuk menyempurnakan presentasi dan makalah kami. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Silahkan komen di kolom komentar. Dan kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.